Bagaimana pengembangan transaksi digital, di BNI ini sudah berkontribusi terhadap, fee based income BNI hingga kuartal ketiga di tahun 2023. Sudah seperti apa Bu dan sejauh mana? Ya, iya memang tadi, korelasinya adalah dengan kenaikan transaksi itu, yang pasti yang kita lihat adalah bagaimana kita bisa meningkatkan juga fee base ya. Kemudian juga, itu adalah satu, kemudian bagaimana kita benar-benar bisa membuat, user active transaction ada di platformnya kita. Jadi, kalau kami lihat dari beberapa, tahun ini gitu ya, seperti billing payment itu di mobile banking itu tumbuh, meningkat 26% year on year. Jadi, artinya adalah semakin banyak, nasabah kita yang menggunakan, bill payment-nya melalui, BNI Mobile Banking, dan ini tumbuh 26%. Kemudian yang tadi kita bahas, cukup panjang mengenai open banking, itu tumbuh 30% year on year. Dan, BI Fast, itu tumbuh 425% tadi year on year. Kris juga tumbuh 530% year on year, tahun ini saja dibanding dengan November tahun lalu. Nah, kalau kita lihat transaksi-transaksi digital yang ada di kami ini, dari total bank wide-nya BNI itu mengkontribusi sekitar 30% dari total fee base-nya BNI. Jadi, pastinya, dengan kita terus mengembangkan, transaksi yang melalui, mobile banking maupun BNI Direct ini pasti menjadi sesuatu yang, menjadi fokusnya kami dan target kami ke depan. Eee, mungkin, kalau dilihat dari sisi, tahun depan, saya rasa ini kita, akan, terus meningkatkan karena kita juga, sedikit ini gitu ya, kita akan launching nanti di tahun depan itu dengan platform kami yang baru gitu. Jadi mungkin ini salah satu juga yang akan membuat kami untuk lebih agresif lagi untuk meningkatkan transaksi. Baik Bu, lalu dalam upaya untuk mendukung perkembangan transaksi tersebut ya, artinya dari sisi inovasi apa saja yang sudah BNI terapkan di tahun, 2023 Ibu? Kalau di tahun 2023 kami, tadi saya juga sudah sampaikan kita gak sekedar hanya berinovasi. Pastinya kami melihat dulu satu adalah customer needs, yang dibutuhkan customer itu apa. Kemudian kita juga melihat adalah yang kedua itu secara awareness terhadap digitalisasi itu udah sampai level mana. Jadi, apakah mereka sudah men-shifting semua transaksinya ke digital gitu ya, atau mungkin ada transaksi-transaksi yang menurut mereka, "Ah, saya takut ini berisiko dia masih pindahkan." Jadi kita harus cari caranya supaya inovasinya juga tepat gitu ya. Kemudian kami juga melihat, bagaimana kita, melakukan, inovasi yang memang mendorong, mungkin dia baru gitu ya. Artinya adalah baru memulai investasi, baru memulai perencanaan keuangan gitu ya. Jadi inovasi-inovasi itu yang kita coba lakukan. Di tahun ini, inovasi mungkin yang saya ingat ya, kita itu, tahun ini sudah bisa membuka, RDN, rekening dana nasabah, ya kalau dia untuk bertransaksi saham atau efek gitu ya, itu di mobile banking. Ya jadi itu satu kemudahan yang sangat-sangat, menurut kami sangat-sangat, bagus yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah, jadi nggak perlu, buka lagi ke cabang, ini udah di mobile banking udah bisa. Dan juga, layanan investasi seperti, transaksi reksadana itu juga sudah bisa dilakukan di mobile banking. Ini tahun ini sudah jalan dari awal tahun. Kemudian kita juga, membuka layanan, pembelian valuta asing di FX mobile kita, kemudian kita juga, inovasi tahun ini adalah, salah satunya adalah tarik tunai, tanpa kartu di Ya, retail store. Nah itu udah bisa di Alfamart, di Indomaret, di Alfamidi. Jadi, kita kan sekarang kebiasaan adalah cuman bawa handphone aja Mbak, iya. heeh, jadi kalau kita tiba-tiba ingat mau mau ambil tunai gitu kan, kita nggak bawa kartu ATM, ya udah kita cari aja Alfamart atau Indomaret atau Alfamidi, itu udah bisa melakukan tarik tunai tanpa kartu. Itu juga melalui mobile banking kami. Kemudian kita juga, melakukan banyak sekali, fitur-fitur yang memang lebih terkait kepada lifestyle, di mobile banking kami. Terakhir adalah, di mobile banking di BNI itu sudah bisa membeli, tiket kereta api cepat WUS. Jadi itu sangat mudah sekali ya di mobile banking, ini baru bulan lalu kita dan itu secara transaksi, sangat bagus sekali ya karena, banyak sekali yang mau nyoba ya. Kalau kita dengar kemarin Pak Menteri kan menyampaikan
penumpangnya udah tembus 1 juta gitu ya, dan ini udah bisa dibeli di mobile banking BNI. Kemudian juga kita lifestyle ini kita juga punya aplikasi Bluebird di mobile banking kita. Jadi nggak harus masuk ke mana-mana lagi, masuk mobile banking aja udah bisa pesan Bluebird dan segala macam. Jadi ini yang kita coba buat kemudahan-kemudahan transaksi di mobile banking. Kemudian kita juga lihat secara secara tadi kita lihat pertumbuhan kris, kami juga memikirkan sebagai merchant apa kemudahan yang bisa kami berikan kepada merchant kris ini. Kita menyiapkan tahun ini juga kita sudah buat kris online namanya. Ini adalah merchant kris ini bisa langsung melihat notifikasi transaksi. Jadi bisa lihat udah berapa transaksi dari pagi, transaksi barusan apa aja, itu udah bisa dilakukan di kris mobile-nya mereka. Jadi ini yang kita lakukan di tahun ini, di tahun 2023 di mobile banking kita. Di wholesale kita juga banyak sekali yang udah kita coba lakukan, termasuk tadi pengembangan API portal, itu kami benar-benar fokus tahun ini sampai kita udah bisa launching kemarin di bulan Oktober. Kemudian yang kedua itu adalah kita juga melakukan refresh terhadap platformnya kita. Jadi kalau untuk wholesale ini tadinya adalah 800 transaction per second, sekarang udah bisa 2.500 transaction per second. Jadi hal-hal ini yang kita coba perbaiki dan kembangkan terus. Baik, kalau tadi Ibu menyampaikan bahwa seputar inovasi-inovasi begitu ya yang sudah ditawarkan oleh BNI, Ya, solusi-solusi sesuai dengan kebutuhan begitu ya, baik dari retail maupun korporasi. wholesale. Untuk di tahun 2024 Bu, mungkin boleh diberikan kisi-kisinya kepada kami begitu ya. Ini akan ada inovasi-inovasi atau perkembangan digital dari BNI ini akan seperti apa, Ya. Ibu? Silakan. Iya, mudah-mudahan ini sesuatu yang jadi sesuatu yang baru juga buat kami dan juga di industri. Kita akan launching platform baru kita untuk mobile banking nanti di pertengahan tahun depan ya. Mungkin saya belum bisa cerita secara keseluruhan, tapi kisi-kisinya adalah yang pasti ini adalah berupa super apps dan juga hyper personalized. Tetapi mungkin yang akan membedakan kami nanti dengan lainnya itu adalah kita juga intuitif. Intuitif artinya adalah kita benar-benar mencoba untuk memberikan solusi kepada semua nasabah kita di mobile banking. Jadi mobile banking itu bisa menjadi advisernya mereka, bisa untuk mereka bertanya, bisa untuk mereka belajar, bisa untuk mereka tahu profilnya, risikonya mereka apa saja, investasi yang cocok buat nasabah apa saja, gitu itu bisa dilakukan di mobile banking kita. Jadi itu yang kita coba lakukan, nggak sekedar hyper personalized, tetapi juga intuitifnya adalah semua orang, semua nasabah kita merasa punya RM gitu ya, tetapi cukup dengan mobile banking saja. Baik Ibu, lalu selanjutnya Bu, sebagai bagian dari ekspansi solusi perbankan digital BNI untuk ke depannya ya Bu ya. Menurut Ibu sebetulnya sektor-sektor mana saja yang masih memiliki sederet potensi ya Bu, yang masih bisa terus dikembangkan atau memiliki nilai yang cukup signifikan Bu untuk terus meningkat di tahun ke depan seiring dengan upaya untuk penetrasi digital atau perkembangan dan juga peningkatan transaksi digital Iya, di iya. Bank BNI sendiri? Kalau potensi menurut saya masih sangat banyak sekali Mbak Sinta. Jadi kalau kita lihat adalah solusi perbankan digital di BNI misalnya, kita itu akan fokus pastinya adalah di travel, tourism gitu ya. Kemudian juga kita lihat adalah groceries, kemudian juga streaming ini juga luar biasa pertumbuhannya ya. Kemudian gaming juga sesuatu yang menarik gitu ya. Termasuk nanti adalah kita lihat juga di transportasi, e-commerce maupun di food delivery ya. Jadi saya rasa banyak sekali sektor yang memang dan itu balik lagi itu menjadi customer needs gitu ya. Jadi menurut saya itu adalah bagian-bagian yang memang tadi kita bonusnya itu banyak sekali. Jadi bagaimana kita melihat potensi ini dan bagaimana kita menuju ke sana untuk menggarapnya itu jauh lebih penting gitu ya. Jadi karena potensi itu sebenarnya udah ada gitu di depan mata gitu ya.